Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cinta Yari. Di sini kita kembali lagi belajar yaitu tentang dynamic routing. Tadi di dynamic routing itu ada bukan beberapa lagi materi sih, ini banyak. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pengenalan routing, kedua teori RGP, setup topologi dua router, konfigurasi RGP, EIGRP, dan setup topologi 3 router, konfigurasi routing statik, setup topologi 4 router, konfigurasi routing, setup topologi VLAN, teori OSPF, setup topologi 2 router, konfigurasi routing OSPF, setup topologi 3 router, konfigurasi routing, setup topologi VLAN, konfigurasi routing, konfigurasi OSPF multi area, teori dinamik routing BGP, penjelasan autonomous system dan konfigurasi BGP, dan yang terakhir topologi BGP 3 router. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pengenalan routing. Apa itu dynamic routing? Dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Jenis berdasarkan area atau lingkup. IGP atau Interior Gateway Protocol untuk routing dalam satu organisasi atau AS Autonomous System. Nah, di sini ada beberapa ini. Itu ada RIP, EIGRP, OSPF, dan IS. Dan ini IGP yaitu Exterior Gateway Protocol untuk routing antar organisasi atau antar AS, dan itu BGP. BGP itu adalah singkatan dari Border Gateway Protocol. Dan untuk dinamik berdasarkan cara kerja, ada distance vector, link state, dan hybrid. Distance vector yaitu router mengandalkan informasi dari tetangga atau neighbor untuk menentukan router terbaik seperti RIP, IGRP. Dan untuk link state itu router membangun peta jaringan sendiri atau database topologi lengkap, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, tiga itu OSPF dan IS. Nah, untuk hybrid yaitu hybrid untuk kombinasi distance vector dan link state yaitu IGP. Nah, untuk komponen dasar dalam dynamic routing yaitu ada beberapa ya. Ada neighbor, dan neighbor itu router lain yang saling bertukar informasi routing dan metrik dan nilai untuk menentukan jalur terbaik, bisa berupa hop count, bandwidth, delay, cost, dan lain-lain. Dan untuk yang ketiga yaitu routing table. Routing table adalah tabel berisi daftar jaringan tujuan dan jalur menuju ke sana. Dan yang lain algoritma proses matematika untuk menghitung jaring terbaik. Contoh Dijkstra, Bellman, dan Ford. Kita akan lanjut ke yang kedua. Dan di sini kita lanjut ke materi yang kedua yaitu teori EIGRP. Itu EIGRP singkatan dari Encoded Internal Gateway Routing Protocol. Encoded Internal Gateway Routing Protocol ini adalah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System. EIGRP digunakan untuk menentukan jalur terbaik atau best path dalam satu jaringan autonomous system AS secara otomatis. Nah, ada di sini 2 poin. EIGRP adalah pengembangan dari IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol. Nah, termasuk dalam kategori hybrid routing protokol karena menggabungkan keunggulan distance vector dan link state. Nah, cara kerja IGRP. IGRP bekerja dengan menukar informasi routing antar routing dalam satu autonomous system number ASN. Langkah kerjanya yaitu satu, neighbor discovery dan router IGRP saling mengenali atau membangun adjacency dengan router tetangga melalui pesan hello. Dan 3 yaitu topologi extend. 4, setelah terhubung, router saling bertukar tabel topologi atau berisi semua rute yang diketahui.
yang kelima yaitu route calculation, dan yang keenam EIGRP menggunakan algoritma dual, yaitu diffusing update algoritma, untuk memilih rute terbaik tanpa loop. Dan yang ketujuh yaitu routing table update, menggunakan jalur terbaik disimpan di routing table dan hanya perubahan, bukan seluruh tabel yang dikirimkan ke router tetangga, atau membuat EIGRP efisien. Untuk hello yaitu menemukan dan menjaga hubungan dengan neighbor, dan update mengirim informasi rute baru atau perubahan, dan untuk query yaitu menanyakan rute ke router tetangga, dan reply menjawab query dengan rute yang dimiliki. Untuk ACK yaitu mengonfirmasi penerimaan pesan update. Mungkin di penjelasan EIGRP mungkin cukup sekian. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Di sini kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu setup topologi. Kita langsung masuk saja ke Cisco-nya. Di sini saya sudah membuat topologinya ya teman-teman. Kita langsung masuk sajalah ke router 1. Kita cari lah. Kita no saja lah, enter lagi. Kita masukkan URL versi. Nah, di sini kita tekan komen G0. Masukkan komen nah, kita masukkan IP address-nya. IP address-nya yaitu 100.1 dan selanjutnya yaitu 255.255.0. Sekarang kita langsung ke interface G0/1. Dan memasukkan IP address satu lagi. 2 jam kurang, 2 jam lebih 10 menit lah. Tanya tuh aing mainnya chat jam 10 jam 12 itu IP address-nya yaitu jam 1 dan password yaitu 25.25.25.252. Lalu enter. Nah, di sini sudah. Kita lanjut ke router 2 ya teman-teman. Dan kombinasinya juga sama. Pilih no, enter. Kita enable konfigurasi terminal. Salah teman. Terminal, dan kita masukkan interface yaitu interface G0/1 enter lagi. Masukkan IP address-nya yaitu 120.120.1 dan subnet saya yaitu 255.255.0. Enter, dan kita masuk lagi ke interface G0/0 server. Sudah masuk. Kita masukkan IP address. IP address-nya yaitu 11.11.11.2 dan seterusnya. 55.255.252. Nah, di sini sudah. Kita langsung saja ke PC 1. Nah, untuk
dulu ke desktop, langsung ke IP configuration. Nah, langsung kita masukkan IP address-nya yaitu 100.100.2. Lalu subnet max-nya yaitu 255.255.0 dan default gateway-nya yaitu 0.100.100.1. Sudah, nah kita ke PC yang kedua, desktop dan IP configuration. Masukkan IP address-nya yaitu 120.120.0.2. Dan untuk subnet max-nya yaitu 255.255.255. Lalu untuk default gateway-nya yaitu 120.120.120.1. Nah, sudah ya teman-teman, mungkin untuk di materi yang kedua ini, yang ketiga ini cukup di sini. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, di sini kita lanjut ke materi yang ketiga. Di sini masuk saja ke router 1. Kita exit dulu. Nah, di sini kita masukkan komen yaitu router EIGRP. Nah, di sini ada angkanya ya teman-teman, ada 1, ada 6, 5, 5, 3, dan 5. Di sini kita bisa pilih salah satu ya teman-teman. Nah, sini kita akan coba pilih satu saja. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan yaitu network. Nah, kita masukkan networknya yaitu yang ada di sini teman-teman. Itu networknya 11.11.11.0. Enter. Nah, di sini kita masukkan lagi networknya itu lagi. Cepet. 100.100.0 dan enter. Di sini kita coba show IP route. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, sudah ada dan kita config lagi di router yang kedua. Masuk dulu mode enable. Nah, di sini juga kita masukkan komen router EIGRP. EIGRP 1. Tidak kelihatannya. Nah, enter. Soalnya di sini kita juga masukkan networknya.
itu sama ya teman-teman, 11.11.11.0. Lalu enter. Di sini kita juga di sini masukkan lagi networknya satu lagi, 120.120.120.0. Nah, lalu enter ya teman-teman. Di sini kita cek dulu doso IP root. Nah, sudah ada ya teman-teman, dan kita coba exit dulu dan kita masukkan komen IP EIGRP naik. IP neighbor ya teman-teman. Nah, sini sudah ada ya teman-teman, yaitu 11.11.11.1. Dan kita akan melihat ke router 1. Dan kita masukkan komando SH. Nah, nah ya teman-teman, mungkin cukup sekian materi kali ini. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, di sini kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu setup topologi 3 router. Kita langsung masuk saja ke sysconnya. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya. Jika kalian ingin membuat, tinggal ikuti saja. Dan untuk IP jalurnya itu 12.12.12.1/30, dan untuk IP routernya 12.12.2/30. Dan untuk IP jalur yang ke PC yaitu 140.140.1/24, dan untuk IP di PC-nya itu 140.140.2/24. Nah, kita langsung saja masuk ke router 3-nya. Nah, kita sini nol saja ya teman-teman. Kita masuk dulu ke enable konfigurasi terminal. Nah, sini kita langsung saja masuk ke interface G0/0, enter, lalu no shutdown. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya. IP address-nya yaitu yang pertama yaitu 12.12.12.2. Lalu untuk subnet max-nya yaitu 255.255.255.255.252. Lalu enter. Nah, kita ke interface G0/1. Lalu enter, lalu shutdown. Nah, kita masukkan lagi IP address-nya. Yang kedua yaitu 140.140.1 dan subnet max-nya itu 255.255.255.0. Lalu enter. Nah, sudah ya. Nah, di sini kita ke router 2-nya. Kita yang
sini juga kita masuk ke interface G0/2, lalu no shutdown. Nah, kita masukkan IP address-nya. IP address-nya yaitu 12.12.12.1 dan subnet address-nya 255.255.252. Lalu enter. Nah, di sini sudah, kita langsung ke PC 2-nya, PC 3. Kita ke desktop, masuk ke IP configuration. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya yaitu 140.140.140.2 lalu subnet mask-nya 255.255.0. lalu untuk default gateway-nya yaitu 140.140.140.1. Nah, sudah. Kita akan coba ping dari PC 2 ke PC 3. Nah, di sini failed ya teman-teman, kita coba lagi. Nah, di sini failed lagi ya. Nah, mungkin di materi ini cukup sekian, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, di sini kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu konfigurasi routing statik. Kita langsung ke Cisco-nya. Nah, di sini kita langsung masuk ke router 3. Di sini kita akan menyambungkan. Nah, kita masukkan komen yaitu router EIGRP 1. Enter. Ini kita masukkan networknya itu 12.12.12.0. Akal-akalan pulauan. Enter. Oh, maaf tadi salah. Networknya itu 12.12.12.0. Enter. What the hell? Di sini kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu konfigurasi routing statik. Kita masuk saja ke Cisco dan ke router 3 untuk bisa menyambungkan dari router 2. Nah, di sini kita masukkan komen yaitu router EIGRP 1. Enter. Kita masukkan networknya itu 12.12.12.0. Enter. Kita masukkan lagi network 140.140.140.0. Enter. Di sini sudah. Kita akan konfigurasi lagi di router 2. Nah, kita langsung masukkan komen router EIGRP 1 dan kita masukkan networknya yaitu
12.12.15.0 enter. Nah, di sini sudah ya teman-teman, ini sudah urgensi. Kita akan coba lihat untuk ESA biru. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kita akan coba lihat lagi di ESA EIGRP Board. Nah, sudah ya teman-teman, kita close dan kita akan coba ping dari PC 1 ke PC 3. Nah, pilih dia teman-teman. Kita coba ping lagi. Oh, successful ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Kita coba kirim lagi dari PC 2 ke PC 3. Nah, successful ya teman-teman. Mungkin di materi kali ini cukup di sini. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu setup topologi 4 router. Di sini sama saja dengan yang konfigurasi routing dan setup topologi. Kita akan coba lagi. Kita masuk ke di sini. Di sini saya sudah membuat topologinya. Kan kemarin ada 3 topologi. Nah, di sini tinggal tambah saja satu router dan satu PC. Nah, kita pertama-tama kita akan menkonfigurasi di router 4. Kita akan mengonfigurasi di router 4. Ini kita kecilin. Nah, ini enter. Langsung saja. Kita masuk dulu ke mode enable. Konfigurasi terminal. Nah, di sini kita masukkan yaitu interface Gen0/0, lalu no shutdown. Nah, jika sudah masukkan no shutdown, yaitu kita masukkan IP address-nya. IP address-nya yaitu 13.13.13.2 dan subnet max-nya yaitu 255.255.255.252. Lalu enter dan kita masuk lagi ke interface G0/berapa 2 /1. Enter, kita no shutdown. Jika sudah, nah, kita masukkan lagi IP address-nya yaitu 13.13.13. Oh, salah, harusnya yaitu 160.16 kebanyakan titik 160.160.1 dan subnet max-nya 255.0.
enter. Nah, untuk di routernya sudah, kita lanjut di router 3. Enable konfigurasi. Nah, di sini kita masukkan yaitu interface G0/2. Enter. No shutdown. Masukkan IP address-nya, yaitu IP address-nya 13.13.13.1 dan subnet max-nya 255.255.255.0. Enter. Nah, untuk di router 3 cukup sekian. Kita lanjut ke PC. Di PC 4. Nah, kita ke desktop. IP configuration. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya yaitu 160.160.160.2. Nah, untuk subnet max-nya yaitu 255.255.0. Nah, untuk default gateway-nya yaitu 160.160.160.1. Nah, mungkin untuk di materi yang kali ini cukup sekian. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, di sini kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu setup topologi VLAN. Kita langsung masuk saja ke Cisco-nya. Nah, di sini saya sudah menambahkan satu switch, satu switch dan 2 PC. Nah, kalian juga bisa mengikutinya. Dan ini untuk IP-nya dan ini untuk IP VLAN-nya. Kita langsung masuk saja ke router 4 untuk mengkonfigurasinya. Nah, enter. Kita masuk ke mode enable dulu. Konfigurasi terminal. Nah, di sini kita langsung saja ke interface G02 G0/2. Enter. Kita masukkan command no shutdown. Nah, sudah. Nah, jika sudah kita masuk, kita masuk lagi interface FA 0/2. Bukan FA ya teman-teman, G0 2.10. Sudah. Nah, jika sudah dimasukkan, kita memasukkan itu encapsulation 10 kebutuhan Q 10. Enter. Nah, kita masukkan, tuliskan IP address-nya. IP address-nya yaitu 172.172.172.0. Oh, mohon maaf teman-teman, ini salah. Harusnya bukan 172. 72.17.16.1. Subnet max-nya itu 255.255.255.0. Enter. Kita masuk lagi ke interface G020.
0/20 bagi 02.20. Nah, sudah, kita langsung enter operation. .1Q20. Dan kita masukkan IP address-nya, yaitu 172.16.15.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Sudah, kita enter. Sini kita exit dulu. Nah, sudah. Nah, di sini kita masukkan IP DHCP full. IP DHCP full 10. Enter. Di sini kita masukkan networknya. Untuk networknya yaitu 172.17.16.0. Dan untuk subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Sudah. Mohon maaf, sebentar. Ini ada kesalahan. Coba masukkan lagi networknya, 172.17.16.0 dan subnet max-nya itu 255.255.255.0. Enter. Nah, bisa. Langsung default. Kita masukkan default routernya, yaitu 172.17.16.1. Enter. Dan untuk DNS-nya itu 8.8.8.8. Enter. Kita exit lagi. Jika sudah, kita masukkan IP DHCP full lagi, IP DHCP full 20. Enter. Dan networknya 172.16.15.1. Titik 0. Dan subnet max-nya 255.255.255.0. Enter. Dan default routernya 72.16.15.1. Enter. Dan DNS-nya
Untuk DNS nya yaitu sama 8.8.8. Enter, dan sudah. Untuk di konfigurasi yang ini kita langsung ke pilannya. Untuk mengkonfigurasi pilannya kita masuk ke switch, masuk ke mode enable, konfigurasi tengah. Nah, di sini untuk mengkonfigurasi pilannya yaitu komen pilan 10, enter, dan pilan 20, enter. Langsung masukkan interface FA 0/1 enter. Langsung kita masukkan kami itu switch port mode terang, switch port mode terang. Sudah, kita masukkan lagi interface FA02. Interface FA02, enter, switch port mode akses, enter, dan switch port akses pilan 10, sebentar, masalah komen. Pilan 10 dan interface FA 0/3 FA/3 dan enter. Masukkan komen switch port mode akses, enter, dan switch port akses pilan 20. Nah, sudah ya teman-teman. Mungkin untuk konfigurasi cukup sekian, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Di sini kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu teori SPF. Nah, untuk teori SPF, apa itu SPF? SPF adalah Open Source Path First, adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan gaya atau cost terkecil. SPF termasuk dalam jenis IGP atau juga Interior Gateway Protocol dan Link Stage Protocol, yang artinya setiap router SPF akan satu mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya, dan yang kedua itu menghitung rute terbaik berdasarkan algoritma Jigsaw atau SPF Shortest Path First. Nah, untuk yang kedua yaitu untuk SPF ini ada beberapa tipe, yaitu
tipe protokol yaitu link stage, algoritma, Dijkstra, atau bisa juga disebut SPF algoritma, atau routing metric yaitu cost atau yang berdasarkan bandwidth. Untuk open standar itu tidak hanya digunakan untuk router Cisco dan konversi cepat untuk cepat mendeteksi perubahan jaringan, dan VLSM dan atau VDR support mendukung subnet mask variabel, dan autentikasi dapat menggunakan password untuk keamanan. Nah, area dalam OSPF menggunakan konsep area untuk mengelola jaringan besar agar efisien, yaitu area 0, backbone area, atau bisa disebut juga area utama. Semua area lain harus terhubung ke sini, ke area 0. Area lain atau bisa juga disebut non backbone area tambahan untuk membagi topologi. Nah, untuk ini yaitu untuk mendeteksi dan menjaga tetangga atau neighbor, dan DBD yaitu database deskripsi singkat LSDB atau LIS link stage request, meminta informasi LSA tertentu, dan LSU yaitu link stage update untuk mengirimkan LSA baru, dan SACK yaitu acknowledgement yaitu konfigurasi penerimaan LSA. Mungkin cukup sekian untuk teori OSPF teman-teman. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu setup topologi 2 router. Nah, kita langsung masuk saja ke Cisco-nya. Nah, untuk topologi yang ini kita akan hapus ya teman-teman. Tapi kita di sini akan tetap menggunakan IP address-nya. Untuk kita hapus dulu ya. Nah, ya hapus. Kita delete aja. Nah, ini juga kita hapus. Nah, untuk ini kita kita geser dulu saja ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan yang ini ya teman-teman. Bentar. Nah, kita akan menggunakan yang ini, dan di sini kita tambahkan 2 router ya teman-teman. Juga kita tambahkan PC. Nah, nanti kita sambungkan juga. Nah, sudah ya teman-teman. Kita akan konfigurasi, yaitu kita konfigurasinya di router 1 ya teman-teman. Nah, kita masuk ke CLI. Kita saja. Maaf. Kita enter.
Jika sudah, kita masuk ke mode enable, garis terminal. Kita masuk ke G0/1. Maaf, kita masuk ke interface G0/1, enter, kita shutdown. Nah, lalu masukkan IP addressnya, yaitu 11.11.11.1, dan subnet max-nya 255.255.255.252. Enter, kita menuju ke interface G0, interface G0/0, enter, kita shutdown, dan IP addressnya yaitu 100.100.100.1, subnet max-nya 255.255.255.0. Enter. Nah, sudah. Untuk di router yang satu, kita lanjut ke router yang kedua. Kita download. Nah, di sini kita masuk ke interface G0, interface G0/0. Salah, interface G0/0, no shutdown. Kita masukkan IP addressnya, itu 11.11.11.2. Untuk subnet max-nya itu 255.255.255.252. Enter, kita masuk ke interface G0/1, kita ke no shutdown, masukkan IP addressnya, yaitu 120.120.120.120.1. Dan untuk subnet max-nya itu 255.255.255.0. Enter. Nah, jika sudah di kedua routernya, kita lanjut ke PC-nya, desktop and configuration. Nah, kita masukkan IP address-nya, yaitu 120.120.120.2. Dan untuk subnet max-nya 55.255.0. Nah, untuk default gateway-nya yaitu 120.120.120.1. Nah, sudah. Kita lanjut ke PC yang satunya lagi. Kita masukkan IP address-nya 100.100.100.2. Untuk subnet max-nya sama ya teman-teman, 255.255.255.0.
titik 255 titik 255. Wah, kebanyakan teman-teman titik 0. Nah, untuk default gateway-nya yaitu 100 titik 100 titik 100 titik 1. Nah, sudah ya teman-teman. Mungkin untuk di materi kali ini cukup sekian. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, di sini teman-teman kita akan lanjut yaitu konfigurasi routing OSPF. Nah, kita langsung masuk saja ke Cisco-nya. Nah, kita langsung ke router 1. Dan di sini kita masukkan komen yaitu router OSPF 10 ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masukkan networknya. Networknya yaitu 11.11.11.0. Oh ya teman-teman. Nah, untuk subnet max-nya yaitu diganti teman-teman, bukan 255.255. Nah, jadi kita merubahnya menjadi 0.0.0.3 ya teman-teman, karena 255 itu 0 itu adalah kebalikan dari 255 dan 255 itu kebalikan dari 0. Kita coba saja 0.0.0.3. Enter. Oh, nah di sini kita tidak harus menuliskan areanya, itu area 0. Nah, untuk kita langsung lanjut saja. Networknya 100.100.100.0. Nah, untuk subnet max-nya yaitu 0 ya teman-teman, 0.0.0.255. Areanya area 0. Nah, sudah. Kita akan lanjut ke router yang kedua. Nah, kita langsung saja ke router OSPF. Nah, untuk router OSPF-nya kan tadi kita menggunakan 10. Nah, kita akan coba 100 ya teman-teman. Nah, langsung kita masukkan saja networknya 11.11.11.0 dan subnet max-nya yaitu 0.0.0.3. Area lupa area 0. Enter. Kita masukkan lagi network yang satunya lagi yaitu 120.120.120.0. Oh, ini adalah baru menyambung ya teman-teman. Kita masukkan lagi 120 120.0 dan untuk subnet max-nya yaitu 0.0.0.255 area 0. Lalu enter. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, kita akan coba
mengecek terlebih dahulu, yaitu show IP root. Nah, untuk O itu adalah OSPF ya teman-teman. Nah, jadi kita sudah tersambung ke router yang satu. Kita coba cek di router yang satu. Itu show IP root. Nah, dan di sini juga sudah tersambung ya teman-teman, dan kita akan coba mengeping antara PC ini dari PC ini ke sini. Nah, jika valid kita ketik 2 kali teman-teman. Nah, successful ya teman-teman. Kita akan coba ping dari PC 1 ke PC 2. Nah, dan successful ya teman-teman. Mungkin materi ini cukup sekian, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu setup topologi 3 router. Nah, kita langsung masuk saja ke Cisco-nya. Nah, di sini kita menambahkan satu router dan satu PC. Nah, kita sambungkan dulu. Nah, yang ini di sini, yang ini di sini. Nah, kita langsung saja konfigurasi di router 3. Nah, kita ganti dulu namanya. Router 3. Kita langsung konfigurasi saja. Kita masukkan enable configurasi terminal. Nah, dan kita masuk ke interface G0/0 shutdown. Nah, jika sudah masuk ke shutdown, kita masukkan IP address-nya, yaitu 12.12.12.2 dan subnet max-nya yaitu 255.255.255.252. Enter. Kita masuk ke interface G0/1 shutdown. Nah, kita masukkan IP address-nya, yaitu 140.140.1 dan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Enter. Nah, sudah. Kita akan konfigurasi lagi di router 2. Konfigurasi terminal. Dan kita masuk ke interface G0/2. Nah, shutdown, dan kita masukkan IP address-nya, yaitu 12.12.12.1.
subnet maksnya itu 255.255.255.0. Mohon maaf, 252. Nah, sudah, kita lanjut ke PC-nya ya teman-teman. Kita masukkan IP address-nya yaitu 140.140.140.2. Untuk subnet masknya itu 255.0. Dan untuk default gateway-nya 140.140.1. Nah, sudah ya teman-teman. Mungkin untuk di materi konfigurasi 3 routing cukup sekian. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi routing. Kita langsung saja ke topologinya. Nah, untuk pertama-tama kita masuk dulu ke router 3. Sebelum ada enable, configure terminal. Nah, dan di sini kita masukkan itu router OSPF. OSPF-nya itu 1000 ya teman-teman. Soalnya kan yang tadi ini 100 dan yang ini 10. Nah, kita 1000, enter, dan networknya 12.12.12.0. Dan untuk subnet masknya itu kan ganti ya teman-teman menjadi 0.0.0.3 dan area 0. Enter, dan kita masukkan lagi networknya yang satunya lagi itu 140.140.0. dan untuk subnet masknya itu 0.0.0.255 area 0. Enter. Nah, sudah ya teman-teman. Kita ke router 2. Nah, di router 2 kita itu masukkan itu router yaitu yang kedua itu adalah 100. Router OSPF. Nah, sudah. Dan kita masukkan networknya 120.120.120.0 dan subnet masknya 0.0.0.3 itu area 0. Nah, dan kita akan coba cek ya teman-teman. Kita coba cek dulu di router 3 itu dengan komen show IP route. Ntar kita akan coba cek dulu di router 2.
IP route. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, yang 100. Kita coba cek di sini, cek lagi di router 3 itu. Kita coba lihat saja di yang ke satu, coba lihat. So ini 140. Nah, sekarang kita sudah cek ya, dan di sini sudah ada yang 100, yang 120 dan 110. Kita coba cek di router 2. So IP route. Nah, dari sini juga sudah ya teman-teman. Kita coba cek di router 1. IP route. Nah, di sini juga sudah ya teman-teman. Dan sekarang kita akan coba ping. Hapus dulu yang ini. Kita akan coba ping dari PC 0 ke PC 2 successful. Dan kita coba ping lagi dari PC 2 ke PC successful juga, dan kita coba dari sini ke PC ini successful teman-teman. Nah, mungkin materi ini cukup sekian, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu setup topologi VLAN. Nah, di setup kita langsung masuk saja. Nah, di setup topologi VLAN ini kita tambahkan satu switch dan 2 PC. Nah, dan kita sambungkan dulu. Kita akan secara manual atau secara Nah, sudah ya teman-teman, dan kita akan langsung saja mengkonfigurasinya. Pertama-tama kita masuk dulu ke switch ini teman-teman. Kita enable konfigurasi terminal, dan di sini kita masukkan VLAN-nya dulu, yaitu VLAN 4 dan VLAN 5. Nah, lalu exit. Kita masuk ke interface FA0/1. Nah, langsung kita masuk ke mode terang, itu switchboard mode terang. Nah,
kita masuk ke interface FA02. Dan kita masukkan switch port. Kita enter dulu switch port mode terang. Salah, kita masukkan switch port. Nah, sudah, kita masukkan switch port akses VLAN 4. Enter, kita interface FA03. Lalu kita masukkan lagi yaitu komen switch mode akses. Kita masukkan lagi switch port akses VLAN 5 ya teman-teman. Sudah, ini kita coba masuk ke router 4. Bentar ya teman-teman, ini keyboardnya agak error. Nah, ini misalkan interface G0/2. Bentar, kita shutdown dulu. Kita masukkan lagi interface G0/2.4. Enter. Nah, kita masukkan lagi Enscape version Q4. Bentaran, kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1 dan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Enter. Kita exit lagi dan kita masuk ke interface G0/ dua 2.5. Enter. Nah, sudah masuk. Kita encapsulation .1Q 5. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.2 ya .2.1 dan subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu
enter. Nah, kita ke sudah ya teman-teman, kita ke PC yang 1 2 3 4 yang kelima, ke PC ini kita masukkan IP address-nya dengan manual saja ya teman-teman, kita masukkan sendiri. Untuk IP address-nya itu 19 maaf 192.168.2.2, lalu subnet mask-nya, dan untuk default gateway-nya itu 192.168.2.1. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, kita ke PC yang ke-6. Nah, kita masukkan IP address-nya 92.168.1.2. Subnet mask-nya 255 seperti biasa, dan untuk defaultnya 192.168.1.1. Nah, sudah ya teman-teman. Mungkin materi ini cukup sekian, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Dan di sini kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, itu konfigurasi routing. Dan konfigurasi ini adalah konfigurasi yang routing yang terakhir. Kita akan langsung saja mengkonfigurasinya. Nah, kita konfigurasi dulu di routing 4, masuk ke mode enable, konfigurasi terminal. Nah, dan di sini kita masukkan yaitu router OSPF 1. Kita masukkan networknya yaitu 192.168.1.0, dan masukkan 0.0.0.255 dan areanya itu 0. Enter, dan kita masukkan lagi network satu lagi sama 192.168 titik, nah ini titik 2 0. Untuk subnet mask-nya itu 0.0.0.255 dan areanya area 0. Enter. Nah, sudah. Nah, mungkin sudah, kita akan coba cek di router ketiga ini. Terminal. Kita coba cek show IP route. Ntar kita coba lihatnya kita lihat cek lagi di router ini. Kita coba show IP route. Nah, itu show. Nah, belum ada ya teman-teman. Mungkin ini perjalanannya agak jauh. So, kita akan coba lihat lagi.
akan coba cek lagi teman-teman di router ketiga. Nah, sudah, kita akan coba ping dari antar PC teman-teman. PC ini kita masih progres ya teman-teman. Kita akan coba lihat lagi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.